Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Marilah sebelum pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mulai hari ini dan seterusnya, saya Aula Nuriswati atau kalian bisa memanggil Bu Aul akan mendampingi kalian dalam proses pembelajaran daring. Jadi kalau yang pertemuan selanjutnya itu ada Pak Heru. Sekarang Pak Herunya sudah selesai praktek, sudah selesai PPL, sudah tidak mengajar lagi di SMP 2 Patebon, sudah tidak praktek lagi di sini. Maka mulai sekarang dan seterusnya adalah Bu Aul yang akan melanjutkan pembelajaran daring untuk mata pelajaran PAI atau PAIBP. Langsung saja kita akan masuk ke bab 4, yaitu mengenai iman kepada malaikat. Di buku paket adalah bab 7, bisa kalian lihat di halaman 96 dan seterusnya. Kemudian melalui ringkasan juga ada di PPT yang sudah Bu Aul kirim. Bisa kalian simak sambil mendengarkan sedikit penjelasan dari Bu Aul. Yang pertama adalah siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari atau tercipta dari cahaya atau nur, di mana malaikat itu adalah makhluk yang selalu patuh terhadap perintah Allah. Malaikat tidak pernah berkata tidak jika diperintahkan oleh Allah. Bisa kalian simak di Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya nyanya Allah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, menyembah Allah maksudnya, dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Tugas malaikat itu apa? Ya, tergantung apa yang ditugaskan, apa yang menjadi tugasnya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Semua malaikat punya tugasnya masing-masing. Berapa jumlah malaikat? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah jumlahnya tidak terhingga atau tidak terhitung, atau hanya Allah yang tahu jumlah pastinya. Namun kita sebagai umat Islam wajib mengetahui 10 malaikat. Apa saja nanti akan kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat dari malaikat. Yang pertama yaitu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Nah, berbeda jauh dengan manusia. Kalau manusia, sebaik-baiknya manusia pasti pernah berbuat salah, pernah berbohong, pernah melakukan sesuatu kemaksiatan, pernah melakukan sesuatu yang negatif, dan lain sebagainya. Kalau malaikat tidak pernah sama sekali, karena malaikat selalu melakukan hal-hal yang positif, selalu patuh terhadap segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Lah, ini malaikat selain ini contoh dari malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu ketika menyampaikan wahyu, dia bisa berupa malaikat atau cahaya, namun dia juga bisa berubah menjadi seseorang atau sosok yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak makan, tidak minum berarti dia tidak mempunyai rasa lapar. Kemudian 4, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, jadi kita tidak boleh membayangkan malaikat itu laki-laki, malaikat itu perempuan. Kalau kalian mungkin pernah lihat di televisi ada sosok peri, ada sosok malaikat yang bersayap dan lain sebagainya, yang jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, itu jelas bukan penggambaran malaikat menurut agama kita, agama Islam. Agama Islam mengajarkan bahwa yang namanya malaikat itu tidak berjenis kelamin. Kemudian yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Selalu ada tugas. Misal malaikat yang menurunkan hujan. Kok sekarang musim panas tidak pernah ada hujan? Kerjaannya malaikat ngapain? Ya berzikir, beribadah kepada Allah, mengingat asma Allah.
Kemudian yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, majelis pengajian dan lain sebagainya. 7, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Lah, ini penting untuk kita ketika kita datang ke masjid, kemudian menunggu sholat wajibnya dimulai, kita bisa melakukan hal-hal sunnah, misal sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, atau cukup berdiam diri berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita di masjid malah ngobrol, membicarakan hal yang tidak penting, apalagi di masjid kok sampai kita membicarakan keburukan orang lain, itu jangan sampai. Kemudian setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia seperti yang tercantum di dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Yang kedua adalah jin diciptakan dari api. Ini jelas. Sebaik-baiknya jin itu derajatnya tetap lebih rendah daripada manusia. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan dari tanah. 2, malaikat termasuk makhluk gaib atau yang tidak terlihat oleh mata. Kedua, jin juga sama, termasuk ke dalam makhluk gaib. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terlihat mata atau disebut dengan kasat mata. Yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, itu malaikat. Kemudian yang selanjutnya jin, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Ini sama seperti manusia. Manusia pun ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. 4, malaikat tidak makan, tidak minum. Jin tetap makan dan minum, manusia juga makan dan minum. Manusia dan jin itu kehidupannya hampir sama. Mereka juga menikah, mereka juga makan, mereka juga minum. Yang membedakan adalah kita manusia terlihat, sedangkan jin tidak terlihat. Kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, tidak pernah berpikir aneh-aneh, tidak pernah berpikir jahat dan lain sebagainya. Kalau jin pikirannya berubah-ubah, sama seperti manusia, berpikirnya berubah-ubah, bisa baik, bisa buruk, bisa positif, bisa negatif. Yang keenam, yang terakhir, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang jin dan manusia sama-sama mempunyai hawa nafsu. Kemudian yang penjelasan selanjutnya, nama dan tugas malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah Jibril, yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain dari Jibril adalah, di situ bisa kalian lihat, Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus. Bisa kalian hafalkan, siapa tahu nanti keluar ketika tes ya soal tersebut. Kemudian yang kedua adalah Mikael. Apa tugasnya? Yaitu membagikan rezeki, menurunkan hujan, mengatur kesejahteraan makhluk. Bisa kita garis bawahi. 3, Israfil. Apa tugasnya Israfil? Meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Nah, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan Bu Aul sampaikan berapa kali malaikat Israfil meniupkan trompet. 5, Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di dalam kubur. Jadi malaikat yang ada di dalam kubur itu ada 2, yaitu yang nomor 6 itu di bawahnya Nakir, Mungkar dan Nakir, sama-sama menanyai amal perbuatan manusia ketika di alam kubur. Sampai di sini dulu, sampai malaikat Mungkar Nakir. Yang pertemuan selanjutnya malaikat Raqib dan Atid akan Bu Aul lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Sekarang tugasnya silahkan dikerjakan, kemudian ditulis di buku tulis, atau kertas folio juga bisa, nanti dikumpulkan di pengumpulan tugas yang selanjutnya. Bu Aul akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.